tahun depan 5 tahun depan aku berani prediksi. Kira-kira siapa kita? Anies Baswedan naik. Anies Baswedan. Yang kedua. Ini ada berapa nomor yang naik? 3 calon. Ada aku masih 3 calon. Ada 3 ngeri. Pak Anies Baswedan, Anies. Pak Ganjar pasti naik lagi. Ganjar naik. Entah itu akan berpasangan atau tidak, aku kurang tahu lah. Iya. Cuman pasti yang ketiga. Yang 2 calon dari sekarang. Nah, yang terakhir aku meyakini Pak Gibran naik lagi. Anjir. Akhir-akhir ini merasakan kayak apa rasanya orang jadi orang gendut. Hubungan aja. Akhir-akhir ini kan perutku tuh kayak gendut gitu sedikit loh. Jadi pas aku di jalan tuh ada kayak gundu-gundukan kayak getaran-getaran. Kayak gitu yang Bian rasakan. Lebih tepatnya perut buncit nih kayak bawa galon setiap hari. Untuk pikir bawa galon setiap hari. Cuma kayak apa ya? Kayak kenyal gitu. Jadi naik atas terus turun dengan berat. Iya. Oke, kita buka dulu podcast kita hari ini. Kita nih episode kedua. Iya, kedua. Nih namanya juga hidup. Kayaknya nih tayangnya bakalan di bulan puasa. Menemani orang-orang pecah puasa. Iya, gitu. Biasanya kalau puasa itu hari-hari pertama rajin. Hari kedua masih rajin. Hari ketiga sudah. Kalau di daerah Banjar tuh ke warung Sakaduk. Aneh lalu anggarannya. Serius, kawan-kawanku lagi kuliah tuh hobi pada cari warung-warung yang buka. Maka kayak jual narkoba itu. Kayak jual narkobanya warungnya tutup. Kayak transaksi gitu. Iya. Cukup kodenya cukup nasi bungkus. Bungkusan nasi di depan rumah. Acilnya. Ada kode, ada kode. Nasi. Kode rahasia. Nasi. Untung aja barang enggak. Serius. Coba kamu kena jalan. Jalan-jalan ke Cendana belum puasa. Pasti dah ikan bolak-balik. Kelihatannya aja tutup bolak-balik. Oh, ini mangsa nih. Aku kepikiran loh anak jadi cepu Satpol PP. Aku gerbek. Serius aku kepikiran. Oh, gerbek aja. Cuma kan masalah kepercayaan tuh diatur pemerintah itu kayak gimana? Maksudnya apa nih? Kepercayaan Satpol PP kan bagian dari pemerintah. Orang tidak puasa bagian dari kepercayaan. Orang-orang yang pecah di bulan puasa dan menggoda di bulan puasa itu terlalu mengganggu orang-orang lemah kayak aku. Memang harus dibasmi. Iya. Kayak sebuah konspirasi kayak gitu ya. Konspirasi. Ngomong-ngomong konspirasi nih. Iya. Macam-macam orang-orang konspirasi ini kan kepercayaan. Entah dapat ilmunya dari mulut ke mulut atau urban legend atau dari buku. Macam-macam orang-orang konspirasi ini lah. Mulai kamu pernah mendengar konspirasi tentang candi itu dibangun oleh Nabi Sulaiman? Sudah pernah? Serius? Coba kamu cari di candi itu dari Indonesia. Iya, itu kerajaan yang dibangun Nabi Sulaiman untuk Siti Bulkis atau ya Ratu Balkis. Oh, ya kayak apa ya? Seserahan. Iya, kayak kan pembuktian cinta. Iya, Ratu Balkis. Serius? Coba kamu cari di internet. Jujur. Konspirasi itu ada batasannya kayak konspirasi itu kayak itu beneran terjadi atau itu hanya di dalam imajinasi. Aku meyakini konspirasi itu adalah asumsi orang. Dulu, ini serius. Waktu SMA. Iya. Kawanku sempat hendak mengambil skripsi. Iya. Ini sudah kuliah. Ini jurusan. Makasih, Kak. Kecil warung kita datang. Ini jujur. Ini serius, kita balik lagi nah. Kawanku dulu itu kalau kada salahnya kuliah jurusan antropologi kah, kalau kada aku lah. Jadi inya tiba-tiba datang ke tongkronganku. Malam-malam. Ikam tahu lah kabar sebenarnya Ji. Iya. Apa Jo?
keras sakti itu sebenarnya pencari Al-Quran. Serius. Aneh. Makanya inya ke barat ya. Ke barat itu inya ke negara-negara muslimnya. Apalagi India itu walaupun budaknya luar biasa, tapi di sana Islamnya cukup kuat. Nah, ini meyakini perjalanan mencari kitab suci yang dimaksud itu adalah mencari Al-Quran. Katanya kan kita cuma konspirasi kita tidak pernah tahu benar dan salahnya. Iya. Aku tanya. Iya. Asumsinya dari mana? Teorinya dari mana? Iya. Aku coba menonton, coba mempelajari, coba aku bedah lagi. Oh ternyata aku berasumsi kayak itu. Oh iya. Ini sebenarnya kita banyak lagi konspirasi, termasuk di daerah kita Banjarmasin. Cuman kayaknya aku ada pantas sih. Oke. Naruhnya di sini. Oke. Konspirasinya banyak, serius konspirasi. Terlalu bahaya. Ya, karena sempat kawanku juga yang kuliah di sejarah hendak mengangkat skripsi tentang itu. Oh iya. Terus dosen pembimbingnya bilangnya kayak ini. Warning, jangan. Ya kalau ikan bikin. Jangan anak muda. Bagus katanya. Itu skripsinya bagus. Yeah. Judulnya pun bagus. Aku pun pas aku baca latar belakangnya bagus. Premisnya bagus. Latar belakang masalahnya bagus. Segalanya lah pokoknya bagus. Emang bagus. Teorinya pun kuat. Teorinya kuat, segala macamnya. Cuma mengganggu kestabilan dunia. Kestabilan dunia sih ada, cuman kalau kata dosennya itu bilang ini bisa yang namanya terjadi perubahan besar-besaran dan bisa memunculkan ketidakpercayaan. Oh iya. Ini bukan agama tapi nyala masalah yang ini tuh. Oh iya. Kayaknya terakhir aku ketemu tuh ini masih ini skripsinya sudah selesai dengan judul yang lain, judul yang baru. Cuman masih disimpannya. Aku kembali pas aku sudah yang kayak ini itu sudah aku baca lagi. Oh ternyata emang kalau ini emang muncul kayaknya keren. Konspirasi. Iya. Macam-macam lah konspirasi nih. Konspirasi itu. Pian pernah kayak mencium sesuatu cuma kayak pernah berada di situasi yang belum terjadi gitu. Ya, atau pernah terjadi? Pernah terjadi. Oh, di Japu mungkin. Di Japu ya. Cuma aku yang sering itu kayak aroma tuh sering banget kayak mencium kayak pernah aku cium nih suaranya, baunya kayak bau-bau gitu kayak di Japu. Saya tai di kloset tuh. Oh, di bau tai. Kalau aku sering serius. Lebih tepatnya suasana. Ini misalnya kayak ini. Iya. Kita ngobrol. Kayaknya pernah kayaknya. Iya. Itu terkait yang di Japu. Aku pernah baca satu artikel. Cuman aku beberapa kali sudah coba aku cari lagi di Google. Aku tuh baca artikelnya itu sekitar tahun 2014-an lah kayaknya. Kayak lagi mabuk-mabuk membaca lah pokoknya. Iya. Lagi gila-gilanya membaca. Iya. Aku pernah membaca satu artikel tentang apakah dunia ini pernah kiamat sebelumnya. Serius. Di situ dia coba menulis. Aku lupa nama pun. Cuman kayak gini lah. Apakah itu termasuk konspirasi atau coba hipotesa sesaat ini atau kayak apalah. Aku bisa jadi ini konspirasi. Itu coba hubungannya dengan di Japu lah. Iya. Jadi di dalam tulisannya tuh kayak ini. Apakah sebenarnya dunia ini seluruh dunia ini pernah terjadi kiamat? Terus dunia ini hancur selang beberapa ribu tahun mungkin apakah katanya seluruh orang-orang di surga sudah merasakan kebosanan dengan kita kan tahu lah nih. Ini kita kesampingkan dulu agama kita kesampingkan. Ini kita bahas masalah aku sayang mana jet lah kada dapat lagi artikelnya itu. Aku kenapa jadi dapat artikel itu? Waktu aku cari jadi aku baca artikel itu tuh. Kalau kada salah di UC browser kan biasanya ada muncul notif-notif kalau kada biasa. Oh iya. Aku kebetulan pada Opera Mini zaman itu. Oh iya Opera Mini bisa ada itu berita-berita. Iya. Nah, katanya apakah dunia ini pernah kiamat? Mungkin bisa jadi dunia ini pernah kiamat katanya. Iya, bujur. Orang di surga sudah mengalami kebosanan dengan segalanya. Ada kehidupan setelah kematian. Ya. Nah, itu kayak pernah berada di situasi itu kayak. Nah, di tulisan itu merujuknya ke sana aja. Rujukannya ke sana. Iya. Makanya kata di dalam tulisan,
itulah sebabnya kenapa kita sering dijapu katanya. Iya. Nah, jadi ketika kita sudah abadi di dalam surga atau neraka, bisa jadi katanya dihancurkan lagi, dibikin lagi episode baru. Lalu ketika kita mengalami suatu momen yang dimana kita merasa dijapu, kayaknya kita pernah kayak gini. Padahal bisa jadi itu adalah kehidupan kita sebelum-sebelumnya. Iya, kayak kita pernah hidup sebelum ini. Iya, kita pernah melakukan. Bisa jadi itu kita di dalam tulisan di akhir tulisannya. Aku serius, ku cari lagi Jatah. Sudah selang berapa puluh tahun ku cari lagi artikel itu. Kita hidup tuh kayak terulang-ulang kayak ini gitu. Ini serius Jatah. Waktu ini baru-baru aja kejadian. Aku duduk habis ngajar, ngobrol sama murid-muridku. Di depan kan biasanya kan kalau pulangan itu anak-anak SMP tempat pengajar tuh ada satu kebiasaan Jet. Mereka aku kan jadi tempat curhatnya anak-anak. Jadi mereka kayaknya aku pengen curhat katanya. Ayo silakan gitu. Kayak tempat biasa kita kumpul di depan pos satpam. Pakai assalamualaikum dulu gitu. Enggak lah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak hadirin sidang. Enggak lah. Kumpul kan. Nah, waktu ngobrol ada satu topik pembahasan yang aku bahas. Dan suasananya tepat gitu. Kayak pernah. Iya, serius. Kayak pernah melakukan itu adalah mimpiku. Kataku. Atau kan ini memang terjadi. Setelah kita kayak merasakan dejavu tuh kita tuh bingung itu pernah terjadi atau kita berada di dalam mimpi. Iya. Itu dua hal yang sulit kita pilih. Ya, apakah ini memang benar-benar terjadi atau pernah benar-benar pernah terjadi atau ini cuman asumsi kita. Nah, mungkin yang namanya konspirasi tadi hanya sekadar asumsi. Kan namanya manusia kan bebas untuk berpendapat kan? Iya, manusia bebas untuk mengekspresikan isi pikirannya kan selama itu masih berdasarkan teori ataupun segala macamnya. Ya terlepas itu akan nantinya bertentangan dengan agama atau apapun itulah yang namanya manusia, dia berproses berpikirnya. Jadi kalau kita nih kalau benar-benar dijapu ini beneran ada, kayaknya kita harus bikin tanda biar kita tahu. Kalau Ikam pernah coba cari aja nanti filmnya, judulnya Inception. Jadi filmnya itu bercerita tentang mimpi di dalam mimpi. Anjay. Serius. Mimpi dalam mimpi. Mungkin kita pernah mengalami fase-fase itu. Iya. Nah, jadi di filmnya itu diceritakan ini mimpi. Iya. Mimpi. Di dalam mimpi ini mimpi lagi. Anjay. Jadi ini bingung. Si tokoh ini bingung. Iya. Yang mana yang nyata, yang mana yang mimpi, yang mana. Jadi dia selalu berusaha untuk menguatkan pikirannya. Oh, ini mimpi. Oh, adegan itu sering muncul di film-film horor. Iya. Biasanya. Nah, kalau ketika tadi yang dibikin tanda sama kayak film Inception. Kita bikin tanda gitu, tulis Regi gitu. Nah, bisa jadi orang-orang terdahulu, kenapa orang-orang purba ataupun orang-orang yang kuno itu atau mengukir-ngukir dinding, mungkin dia bisa jadi coba berasumsi demikian, berasumsi seperti yang kita pikirkan sekarang. Iya. Selain untuk menjaga, kan menulis itu kan kalau di dalam teorinya kan mengatakan lulusan sastra boy. Oke, bos. Kan teorinya kan dalam menulis itu bagaimana menjaga keabadian kan. Iya. Jadi manusia itu bisa abadi dengan cara menulis. Dalam artian ketika kamu meninggal, kamu masih meninggalkan sebuah catatan. Iya, ada dua, nama sama tulisan. Nah, dia mungkin bisa jadi selain bertujuan untuk mengatakan mereka itu ada, mereka coba memberi tanda kalau mereka pernah mengalami fase-fase yang seperti ini juga, dijapu seperti ini juga. Nah, bisa jadi. Iya. Jadi tuh kayak di zaman Romawi itu kayak banyak mengukir, mungkin mereka pengen mengasih tanda kalau mereka itu kayak apakah nanti kembali lagi ke masa ini? Apakah kembali ke masa itu lagi? Apakah mereka cuma mimpi melakukan seperti itu? Mungkin. Kayaknya semua orang-orang di zaman Romawi kuno tuh kayak merasakan dejavu yang sangat parah sehingga mereka ngukir-ngukir di dinding. Iya, mereka berasumsi apakah ini mimpi atau ya udah demi menjaga. Cuman yang paling relate itu tadi Jet, yang tentang artikel yang pernah dibaca. Bahwa kehidupan keabadian dengan segala macamnya di neraka dan di surga. Terus entah itu kita merasa katanya di dalam tulisannya tadi merasa bosan, belum.
kita dibikin lagi kehidupan baru lagi. Iya. Dengan posisi yang sama, dengan orang yang sama, bukan teori reinkarnasi kan? Iya. Kayaknya reinkarnasi itu di dalam berubah bentuk atau berubah kehidupan lagi kan? Misalnya jadi ayam, kadang-kadang bisa jadi kan. Kalau itu dia bilang bukan reinkarnasi. Iya, kayak dengan berputar. Iya, kembali lagi saat di titik yang pernah kita lakukan. Di jalur yang pernah dilakukan. Iya. Jadi dunia memang kiamat katanya di dalam tulisannya itu. Dikembalikan lagi manusia. Kayak di reset lagi gitu dari awal. Serius. Makanya bisa jadi di Japu itu memang benar-benar terjadi kan. Makanya kan ada manusia yang kembali berpikir kembali bahwa kayaknya bila melakukan ini aku akan salah deh. Nah, iya. Cuman gini bisa jadi dejavu ini adalah sebuah tanda sebenarnya untuk kita tidak melakukan hal yang salah. Bisa jadi. Iya. Kan gini loh. Kayak warning gitu. Aku pernah baca buku The Alchemist karangan Paulo Coelho. Iya. Jadi sebenarnya di dalam tulisannya itu bilang kayak gini. Tuhan itu melemparkan seluruhnya apa yang terjadi itu sudah ada jawabannya di muka bumi ini. Kita tinggal membaca tanda. Nah bisa jadi salah satunya di Javu itu adalah tanda untuk kita melakukan sesuatu. Habis ini kayaknya ini tanda deh. Bisa jadi. Nah kalau aku baca yang buku sama, nah kayak gini. Di Javu tuh kayak peramal. Ya. Peramal tuh orang-orang yang ingatannya lebih kuat daripada orang biasa. Bisa jadi kayak dia bisa meramal masa depan, melihat masa depan. Nah, bisa jadi juga kan orang-orang peramal merasakan bahwa ini kejadian pernah terjadi di kehidupan dan dia sudah berhasil memberikan tanda. Iya. Makanya dia mampu meramal. Ya, dia punya ingatan yang lebih kuat daripada manusia biasa. Mungkin tapi ya itu yang dimunculkan seorang peramal mungkin. Ya, cuman kembali lagi lah ke pribadinya masing-masing. Kita mau percaya kejadian di Javu itu hanya sekedar ingatan kita yang sesaat atau asumsi kita yang sesaat, entah dia meyakini, terserah lah, itu kembali lagi ke manusianya masing-masing atau pribadinya masing-masing. Pokoknya sederhananya di Javu ini gimana lah kalau bisa membahasakan lebih enaknya lah. Kalau di Javu ini aku pernah nonton film apa ya lupa, pokoknya kejadiannya dia berulang-ulang terus. Iya. Iya, dia berhasil, kalau nggak salah apa ya filmnya dari luar negeri. Pokoknya dia berhasil mendapatkan beberapa uang. Lantaran dia memahami situasi, dia bekerja di suatu perusahaan. Terus dia tiba-tiba pernah kejadian dia prediksi berhasil lagi. Nah, orang-orang di Javu itu mungkin yang berpikir demikian kan film itu kan dibuat nggak sembarangan film. Iya, riset dulu. Mungkin di Javu itu memang benar-benar ada. Cuman aku kada pernah baca lagi lah tentang teori di Javu ini. Apakah secara saintifiknya kayak apa? Secara agamanya kayak apa? Aku kada pernah baca bang, kada pernah ngulik lagi. Kalau ngomong-ngomongin di Javu. Orang yang tersesat terus kembali ke tempat yang sama lagi itu di Javu ya. Di Javu dengan nyata. Mungkin bisa kita sederhanakan orang yang kembali ke mantan mungkin. Itu bisa jadi kan kalau kamu sesuai obrolan kamu tadi. Iya kan kalau kembali ke mantan. Kalau kembali di Javu nih aku nih kembali aja aku jadi orang yang kembali melakukan kesalahan yang sama. Oh ya udah aku di Javu aja lagi nih, aku anggap di Javu jadi. Kayak pernah melakukan ini. Lakukan lagi aja nih mungkin. Bisa jadi orang-orang yang kan narkoba itu kan, pasang aja aku di Javu juga nih jadinya. Ya kan kalau konsep tersesat itu kan dia berkeliling di satu tempat yang sama. Iya. Terus dia tidak menyadari tempat itu, dia menyadari lagi tempat itu sama dengan jalan yang berbeda. Nah kalau teorinya di alam lah terkait di alam. Kalau kata senioran aku dulu, orang-orang tersesat di alam luas katanya cuman ada beberapa kemungkinan, salah satunya faktor kelelahan. Iya. Kepalanya otaknya nggak mampu lagi untuk mencerna yang mana yang pemilihan yang paling tepat. Karena untuk melakukan proses pemilihan atau memilih, kata senior aku, apalagi ketika di dalam sebuah tekanan, itu memerlukan energi yang kuat. Makanya kata senior aku, kalau memang teori memang akan berkebalikan kan, teramat susah kalau prakteknya. Cuman ya kata senior aku, teorinya sederhana, prakteknya mungkin akan susah. Ketika kita merasa tersesat atau sudah tersesat, alangkah baiknya kita untuk mengambil jeda waktu untuk beristirahat, mengembalikan situasi
tubuh kita katanya. Iya. Nah bisa jadi. Nah orang-orang yang tersesat apakah itu adalah orang-orang di Japu? Mungkin bisa jadi mereka sekedar kelelahan mungkin. Paling sering di Japu masalah apa? Masalah kalau misalnya kumpul-kumpul kos suasana. Kayaknya pernah deh kayaknya. Habis ini pasti ngomong. Kejadian aku pernah serius. Kayaknya abis ini ngomong ini deh. Aku kalau proses dejavu tuh kayak setelah terjadi baru aku menyadarinya. Kalau aku prosesnya menyadari, iya. Sudah yang beberapa detik aku merasa itu langsung sadar kita. Iya. Langsung, wow. Kalau aku setelah terjadi itu baru aku menyadari kayak pernah bertemu situasi ini. Yang paling sering ya kayak pertama tadi kayak aroma. Apakah yang lain pernah mengalaminya itu terserah lah. Pasti aku yakin semua manusia pernah mengalami proses yang namanya dijapu. Entah, tapi kalau udah jadi kita kan tahu lah apakah pernah mengalami. Kayaknya aku pernah waras. Gitu. Bisa jadi kan. Nah kira-kira orang yang berutang itu jadi orang-orang yang dijapu, orang-orang yang berutang. Aku suka bayar loh. Oh iya. Berapa ikam lagi aku jadi orang-orang yang berutang itu yang mau bayar itu. Bangsat. Bisa jadi kan tuh. Aku sudah bayar loh ya. Padahal jangan belum bayar. Serius aja. Kenapa kamu? Oh iya, makanya dia ngotot dan bertahan dengan argumennya lah. Iya. Jadi makluminya bila kawan bisi utang ya kada mau bayar. Bisa jadinya dijavu. Iya. Terus kita cari di internet nih ada 5 teori konspirasi paling aneh di dunia. Teori konspirasi. Yang pertama, kiamat 2012. Kamu terbayang lah. Aku ini kan orang yang cukup tua. Iya, aku posisinya kelas 3 SMP. Aku bayangkan itu sudah lulus. Itu kan ada konspirasi itu kan kiamat 2012. Terus ada temanku. Ya terus dia kayak bawa daun mamanya. Makanya apa? Kita 2012 nih mau kiamat. Aku tuh sudah kerja dia. Sudah kerja. Iya juga. Aku itu rasanya pekerjaan aku tuh yang menuntut sip-sipan. Iya. Karenanya kan tengah malam. Iya, ngambil malam. Iya. Tanggal merah. Ya, tanggal 2. Rasanya tanggal 11. Pokoknya pulangnya tanggal 12. Iya. Aku pikiran pas ketika waktu mendekati jam 12 pergantian. Wah, ini kiamat. Aku jauh dari orang. Serius. Filmnya ternyata aku berasumsi ternyata branding anjing. Ya, kalau kita sekarang itu branding lah. Brandingnya ngeri lalu dunia. Branding film. Aku yakin bang. Cuman kan suku suku Maya kan yang memprediksikan suku Maya kan yang prediksi. Sekalinya kan yang diprediksi suku Maya itu penghabisan tanggal pergantian. Ya istilahnya dari tahun 1990-an ke tahun kalau kita kan bilang dari tahun 90-an ke bergeser ke tahun milenium. Kita kan kalimatnya terlalu ekstrim ya. Aku serius gitu lah itu. Asumsi karena kan tahun 90-an. 89. Ketika mau bergeser ke tahun 2000 dan narasinya bilang yang ini tahun milenium ya. Aku pikir barang-barang semua serba milenium nih. Kan filmnya sempat Panji Manusia Milenium. Serius gila. Nah, itu bisa jadi itu sebenarnya kan penanggalan suku Maya yang sudah mulai bergeser. Oh iya, jadi ramalan dari suku Maya. Ya, ramalannya. Yang kedua tuh gedung Antartika terlihat di Google Gedung Antartika. Oh, ini yang dipercaya orang di kan Antartika itu kan ada Oh iya. Orang meyakini percaya itu adalah gudang senjata. Gudang militer. Makanya kan dinarasikan iya. bahwa Antartika tidak bisa dihuni. Ya. Tidak ada kehidupan di sana. Tiga ini bumi berbentuk donat. Antara bumi datar dengan bumi bulat aja kan udah selesai. Belum selesai lah. Ya, bumi berbentuk donat. Menambah perdebatan baru pulang dengan beberapa manusia. Cuman aku apa ujar Bang Rudil? Apa? Kau masih ingat yang pas kita ngobrol lagi? Manusia dikendalikan oleh manusia lagi. Manusia ini serius dia. Kalau kan diskusi. Itu ngobrol-ngobrol nongkrong malam-malam lah. Ya kebuan lakian kalau nongkrong itu apa yang dibahasnya kan. Iya. Aku kadang-kadang kok bisa-bisanya ya kepikiran bahwa manusia itu sebenarnya itu kayak ada pernah kayak nonton film cuma Insurgen. Ada tahu judulnya apa, cuma kayak Insurgen kayak manusia di dalam satu kayak tempat
meja biliar, terusnya kayak Tuhannya kayak menggandalkan gitu. Katanya ini kan teori Bang Rudi kan kayak gitu. Mungkin itu salah satu teori konspirasi juga kan. Aneh itu. Ini lagi bumi bulat di tahun 2012. Konspirasi tentang bumi itu datar. Pendapat lain mengatakan bahwa Tuhan. Serius ini 2012 itu kayaknya tahun yang paling aneh. Paling aneh sih. Paling aneh kayaknya. Kiamat teori itu bumi bulat. Serius. Di 2012 tuh kayaknya tahun yang paling aneh rasa aku. Iya. Terus yang keempat nih, jaringan 5G dan COVID-19 mengatakan bahwa gelombang elektromagnetik dihasilkan oleh ponsel dapat merusakkan imunitas tubuh. Oke. Iya. Relate Bang, relate. Bisa dimasuk akal kan. Aku masih yakin kenapa manusia di zaman sekarang, di era sekarang, anak-anak zaman sekarang mudah kelelahan, daya ingatnya mulai rendah. Aku meyakini lantaran radiasi di handphone, Bang. Radiasi radiasi digital, radiasi mikro. Cuman kalau untuk COVID-19 kayaknya kebetulan aja. Terus yang kelima ini kehadiran alien dan pesawatnya UFO. Aku masih kada yakin gitu. Untuk konspirasi yang bawa alien dan UFO tuh, aku masih kada yakin. Kayaknya kalau kita kembali ke dialog kita kemarin tuh kayak ada lampu-lampu yang warna-warni. Kayaknya itu UFO sih. Aku yakin. Kamu pernah nonton episode Upin Ipin lah? Yang mana? Jadi Upin Ipin itu sempat digemparkan di kan Upin Ipin. Iya. Satu episodenya itu yang seluruh masyarakat Durian Runtuh gempar. Iya. Lantaran si Jarjit dan si Esan melihat UFO terbang serius ada episode. Ada. Kayaknya ada sekalinya tahu lah apa? Drone-nya Bang Saleh. Belum. Ada. Aku meyakini bisa jadi orang berat. Ini kan tahu teknologi drone mungkin. Iya. Terus kebanyakan kan kita lihat kayak di anime kayak kartun tuh banyak kejadian di kehidupan nyata. Kayak SpongeBob, kayak Ipin. Aku meyakini sebagai orang sastra aja lah. Jadi kayak penulis nih kayak peramal kayaknya sih. Aku meyakini gini. Satu kalau kata Andrea Hirata, penulis itu tidak mampu berbohong dalam berbagai macam hal. Nah, jadi ketika kamu tidak bisa mencari di sains, coba cari di buku fiksi. Karena penulis tidak bisa berbohong di dalam beberapa hal. Nah, aku yakin bisa jadi film-film fiksi adalah bentuk penyampaian yang tidak langsung. Bisa jadi orang ketika mencoba menyampaikan, kan hobinya kita mendebat dulu ketika orang berteori. Teorinya dari mana? Bisa jadi itu padahal kan teori yang baru. Hobinya kita tuh mendebat itu dulu. Biar demi kelancaran inya menyampaikan apa ide gagasan inya. Nah, bisa jadi ingin menyampaikan lewat yang namanya fiksi, lewat karya. Iya. Sama kayak kartun di Simpsons kan. Di Simpsons tuh yang kuning tuh kan berhasil prediksi segala macamnya. Kayak siapa presiden Amerika tuh? Donald Trump. Iya. Dia kan sudah prediksi. Iya. Ini kan yang baru-barunya diprediksinya Portugal dengan Meksiko bertemu di final Piala Dunia 2020. Tempatnya sama lagi. Benar terjadi. Situasinya sama juga. Iya, rencananya kan final Piala Dunia berlangsung di Meksiko. Di Simpsons membuat filmnya itu atau kartunnya itu diceritakan Piala Dunia diadakan di Meksiko dan Meksiko tampil di finalnya versus Portugal. Yang membuat fans Ronaldo kembali percaya diri bahwa Ronaldo akan menyambut gelarnya juara Piala Dunia dan berhasil menyamai Messi. Yang membuat teori di Simpsons itu mulai dipercaya oleh sebagian orang. Makanya banyak orang mempercayai. Di Simpsons itu kan sudah beberapa kali. Iya. Banyak kan lagi di Simpsons itu kan memprediksikan dunia itu nanti dikuasai oleh robot. Iya, itu percaya ada? Manusia dikuasai robot. Kayaknya lucu banget serius. Pikir Magic Jar menguasai kita. Magic Jar memasak untuk sendiri. Aku mau masak nasi aja. Tiba-tiba nyoba masak sendiri bangsa. Kan kayaknya kan aneh. Aku masih kada yakin kalau robot berhasil menguasai menjadi raja untuk manusia. Aku masih ada yakin. Untuk menggantikan posisi bisa. Menggantikan peran aku meyakini. Kan kayak karena kan posisi
Iya sudah terjadi kayak sablon kan. Ini kan kalau dulu kita murni pakai tangan, sekarang pakai printing. Iya. Sudah mulai bergeser. Oke lah kalau yang menggantikan peran, cuman kada sekuat manusia aku yakin. Kalau menurut aku tuh kayak marwahnya robot. Ya tetap. Ini marwahnya robot itu dikendalikan oleh manusia. Ada mungkinnya ini. Aku masih kada percaya teori konspirasi. Bayangkan kamu nanti bersaing dengan robot-robot di tahun. Aku kada percaya. Iya. Mungkin kalau narasi yang ini nanti sainganmu, mungkin peran kalian akan sedikit oleh manusia. Saingan mungkin kayak gini kalimatnya. Mungkin sainganmu orang yang lebih pintar menguasai robot daripada robot menguasai manusia. Aku kalau manusia bersaing dengan robot kayaknya kada percaya. Karena kayak kita lihat AI itu dikendalikan masih dengan bantuan manusia kayak memerintah kalimat. Dulu itu kan ada film aku lupa film tentang apa apa? Pernah melihat film yang pemerannya itu yang kisah tentang manusia itu dibekukan polisi. Terus dibangunkan di tahun 2010. Filmnya itu tahun 1995 kalau kada salah filmnya itu. Mau ada tahu? Serius, aku pernah nonton filmnya itu. Aku lupa pokoknya pemerannya itu si Rambo itu siapa? Rambo yang pistol itu. Itu pemeran utamanya. Terus dia dibekukan. Iya. Dia bangkit lagi di tahun 2010. Di filmnya itu kan dibuat tahun 1995. Iya. Jadi digambarkan tahun 2010. Kapal terbang, segala macamnya. 2010 ya kan ada beda perasaan. Iya. Coba untuk menyampaikan. Ya sama kayak teori konspirasi asumsi yang ada di kepalanya aja. Iya. Coba pemikiran luar biasa lah. Layaknya kita kayak anak-anak zaman dulu lah. Iya. Aku tadi kan dulu kan pernah cita-cita kawan pernah mengajuti pocong. Iya memang. Karena asumsi liar aja sebenarnya. Yang celakanya itu orang cepat banget mengonsumsi itu, bahwa itu benar-benar terjadi. Iya. Orang lebih mudah memakan daripada mencerna. Iya. Makanya kalau orang tua aku tuh bilang kita waspada itu harus. Tapi jangan gelisah, jangan takut. Nice. Biar kita bisa memikirkan situasinya. Bahwa bisa lah itu terjadi, cuman kadang mungkin dengan situasi kayak film itu ya kan. Wah, konspirasinya bahwa 2012 kayak gini. Ternyata apa yang ya mungkin ada beberapa kan dengan diprediksikan. Pokoknya konspirasi itu aku meyakini bahwa itu adalah asumsi liar beberapa orang aja. Konspirasi. Asumsi liar beberapa orang aja. Yang lantaran mungkin dasarnya cuma cocok logi ya, penyamaan kalimat situasi. Ini bisa jadi ini ya. Ini bisa jadi ini. Aku yakinnya sekadar sebatas ilmu cocok logi ya. Iya. Selebihnya kurang yakin lah. Kan kayak almarhum Rangga kan ya, tapi di dunia ini kan luas. Iya. Aku yakin Lord Rangga tuh bagian orang yang pengingat yang lebih kuat. Ya, aku cuman di satu sisi. Cuma gelarnya bukan peramal sih kayak. Aku meyakini lah, dunia ini luas. Dunia luas, dunia ini besar. Terlalu banyak rahasia yang selalu disimpan. Iya sih. Aku yakin orang-orang ada yang kuat dengan menjaga rahasianya. Iya. Ada yang tidak kuat menjaga rahasianya. Mungkin almarhum Lord Rangga itu adalah orang yang tidak kuat menjaga rahasia. Itu bisa jadi kan. Atau di sebagian orang bisa meyakini bahwa itu adalah asumsi liarnya aja. Asumsi liar. Cuma dari fakta yang setelah terjadi di tahun-tahun ini kayak ada beberapa kalimat Lord Rangga yang kayak benar, kayak presiden. Kalau aku itu ada 3, terus ciri-ciri calon presiden yang akan mencalon ada 3. Kalau itulah Jeta, aku sendiri pun aku sudah tahu. Sudah tahu. Pilihan dari masa depan. Enggak lah. Kan gini. Pihak 01. Ini berapa nih? Ini berapa? Ya, coba kalau kata Lord Rangga kan ada 3 calon presidennya kan memprediksikan. Iya. Udah kelihatan Jet lah. Udah kelihatan Jet. Kalau orang ngerti politik itu orang sudah tahu. Anies Baswedan atau 01. Dengan dia jadi gubernur. Benar apa kata Cecak? Ini teori konspirasi juga, cuman ini dulu. Oke. Nah, 01 katanya dia bakal jadi presiden atau Pak Anies Baswedan. Iya. Udah kelihatan lah. Iya. Dulu Pak Jokowi jadi presiden lewatnya dari gubernur Jakarta, itu sudah kelihatan kan? Iya.
Iya, mencari nama dulu. Iya kan, itu kan dari situ. Terus Pak Prabowo udah kelihatan sih, beliau kan berapa kali mencalon kan. Iya. Ya pasti tetap beliau akan berada di satu posisi yang itu lagi untuk mencoba untuk mendapatkan kemenangan. Pasti dia mencalonkan lagi. Iya. Nah, Pak Ganjar itu pasti otomatis. Karena iya. Fraksi dari partai Pak Ganjar adalah pemenang atau pemilik suara terbesar di Senayan. Oh iya. Jadi secara teori ilmu perpolitikan itu memang benar bisa terjadi. Tinggal yang susah diprediksi seharusnya yang wakil-wakilnya. Nah, seandainya wakil-wakilnya bisa diprediksi, mungkin aku akan. Oh iya. Tapi kalau yang sebatas, aku pun kayaknya berani memprediksi kan. Tahun depan, 5 tahun depan, aku berani memprediksi. Kira-kira siapa kita? Anies Baswedan naik. Anies Baswedan. Yang kedua. Ini ada berapa nomor yang naik? 3 calon. Ada 3. Aku masih 3 calon. Ada 3 ngeri. Pak Anies Baswedan, Anies. Pak Ganjar pasti naik lagi. Ganjar naik. Entah itu akan berpasangan atau tidak, aku kurang tahu lah. Iya. Cuman pasti yang ketiga. Yang 2 calon dari sekarang. Nah, yang terakhir aku meyakini Pak Gibran naik lagi. Anjir. Apakah nanti akan ada 4 calon presiden? Bisa jadi. Kita tunggu di 5 tahun ke depan. Itu pasti teori politik ya. Teori politik. Teori politik itu berarti bisa dibaca dari data atau gimana? Ya, satu dari data itu kan semua. Jangankan politik, sepak bola aja kan sekarang berdasarkan data juga. Apa menang kalah? Iya, untuk misal nih Indonesia versus Jepang. Oh, versusnya. Itu kan untuk sebelum tanding mereka untuk membaca data dulu. Itu kayaknya panitia. Enggak, dari ini biasanya misalnya kan pelatihnya. Oke, Jepang bisa golnya dari menit ke berapa. Iya. Itu dipelajari dulu ya, apalagi perpolitikan yang dengan secara keterbukaannya. Peramal Bang, bisa merendah. Enggak lah. Peramal tuh. Enggak, aku dulu mata kuliah statistik. Oke. Dan aku baru tahu bahwa statistik itu dipakai pas ketika aku masuk kuliah, sudah lulus. Iya. Ternyata untuk survei itu, misalnya yang ke presiden. Iya. Itu diambil dari pelajaran statistik. Jadi terjadinya pemilihan, kita ambil datanya, sampel datanya, kita sudah tahu prediksi menangnya. Sebujurnya itu adalah berdasarkan data, cuman kada 100%. Iya kan. Nah, bisa jadi beberapa kayak peramal itu cuman mengandalkan asumsi. Kan permasalahan manusia ini kan sederhana aja. Cinta, uang, tahta, pokoknya jabatan, kerjaan. Iya. Perempuan. Itu kan problematik. Dan manusia itu pasti mengalami yang namanya permasalahan. Iya sih, kalau nggak ada masalah berarti makanya dia meninggal. Iya. Makanya apakah bisa diprediksi? Bisa, cuman dengan akurasinya paling di angka 70-80-an lah. Iya. Sama kayak tadi kan, kayak Lord Langga berhasil prediksi, ya udah kelihatan ya. Iya. Sebenarnya seandainya Lord Langga berhasil memprediksi bersama wakilnya, aku baru jos. Emang enggak kemarin tuh kayaknya ada sama wakil. Enggak aku ada nontonnya. Jadi itu kalau aku meyakini itu bisa diasumsikan, itu bukan termasuk teori konspirasi. Oh iya. Itu aku malah sepakat kalau teori konspirasi itu yang ini, Indonesia adalah bekas Atlantis. Emang ya? Coba baca. Leonardo da Vinci membuat yang namanya buku tentang Atlantis atau kisah tentang Atlantis. Beberapa orang mempercayai bahwa Indonesia adalah Atlantis, kota yang tenggelam. Betul. Makanya kita hidup kayak ikan. Enggak lah, Atlantis itu kan kisahnya kan kota yang tenggelam, ya kan, dengan segala kemajuannya. Orang percaya bahwa peradaban Atlantis dimulai dari Indonesia. Coba cari Atlantis di Indonesia. 5 tempat yang diduga benua Atlantis yang ada di Indonesia. Aku sempat beli bukunya aja teh, serius. Dari media. Dari Detiknet. Yang pertama, Jalan Bimini. Pada pertengahan tahun 60-an, penyelam Mason Peleten menemukan batu yang beragam dengan jarak jauh. Punya adalah sih karena ombak. Ya bisa jadi kan. Ceritanya Atlantis itu kan kota yang ditenggelamkan. Nah, aku lebih percaya yang kota yang ditenggelamkan berarti kota yang tenggelam. Oke. Entah apa itu. Aku baca Bang, cari sejarahnya Atlantis itu. Kenapa aku lupa juga. Kenapa Atlantis itu tenggelam menurut cerita aslinya? Oke, kita cari di AI. Ada bisa AI nih. Ada bisa. Ada. Atlantis adalah kota mitos yang kuno telah di Samudra Atlantik menurut
Yunani menurut Plato. Namun tidak ada bukti arkeologis dan geologis. Nah, kan di sini mendukung keberadaan Atlantis, banyak hal yang menganggap cerita Atlantis sebagai kisah fiksi. Nah, dibuat oleh Plato untuk menyampaikan pesan moral atau politik. Nah, bisa jadi kan? Iya. Itu tadi kataku. Mungkin hanya merupakan legenda. Itu Atlantis mungkin hanya merupakan legenda. Nah, makanya kataku tadi Joko bilang apa? Penulis tidak pandai berbohong. Mungkin ini coba menyelipkan beberapa kisah dengan diimplisitkan. Iya. Cuman kan ada yang berkeyakinan, berteori bahwa Atlantis itu dulunya Indonesia. Berarti sebelum ada Indonesia ini namanya Atlantis. Iya, konon katanya. Atlantis itu kotanya kayak kerajaan kayak gitu. Ikan pernah nonton SpongeBob lah. Serius ada episodenya. Pernah yang ke naik bis kan yang dengan modal bernyanyi ya. Yang di pinggir-pinggir jalannya tuh ada makhluk-makhluk aneh. Iya, gitu. Pokoknya ini ke kota Atlantis. Di situ kota-kota yang melingkupi yang namanya kesenian, harta yang melimpah. Kayaknya ada di sini kayak kalau ke kerajaannya tuh kayaknya ada nonton episode itu. Di dalam sepenuhnya kalau kamu terlalu susah untuk membacanya. Iya. Membaca yang menurut buku-buku tuh. Aku nonton. Ini kayaknya kisah tentang Atlantis di episode SpongeBob. Emang misalnya Atlantis. Ternyata kan runtuhnya Atlantis di SpongeBob itu kan diceritakan lantaran kesombongannya aja kan bahwa daerahnya penuh diisi orang-orang pintar. Iya. Nah, bisa jadi Plato lebih tinggi daripada yang lain. Ya, bisa jadi Plato coba memberikan pesan moral bahwa dengan kesombonganmu kamu bisa tenggelam, bisa jadi. Tapi kan ada beberapa orang yang berasumsi. Iya. Bahwa itu Atlantis yang tapi tahulah kita untuk memprediksi kejadian terlalu jauh lah kita berbicara Atlantis. Kejadian di 20 tahun silam yang sebelum kita lahir atau 30 tahun silam yang kita yang tidak terlibat di anunya kan. Susah juga kita membenarkan apa itu benar-benar terjadi dengan cerita yang ini. Ini kayak tanggal, bikin kalender. Itu termasuk mendahului masa depan atau enggak? Enggak lah, ini ada hitungannya lah. Ada hitungannya. Ini kalau ada salah lah, coba cari di internet bang. Iya. Kalau di dalam Islam itu namanya ilmu falak, kalau ada salah ilmu perbintangan rasanya. Iya. Kalau yang hitungan bulan yang seperti yang kita pakai ini kan bulan Masehi ini kan dipakainya kan perhitungan gitu. Iya. Lewat ada ini kalau Masehi ini kalau ada salah lewat matahari, pergerakan matahari. Iya. Jadi sudah ada tanggal ini tanggal itu. Nah, itu yang sebabnya. Ini masih yang bertanya kenapa kita perlu belajar matematika. Itu fungsinya matematika untuk itu. Menghitung jarak. Serius itu. Menghitung jarak. Iya, serius. Makanya kenapa kita masih perlu sekolah. Jadi untuk para motivator yang kada perlu sekolah tai kucing. Serius, kenapa itu perlu sekolah tuh kawanku. Pada dulu itu matematika itu kada terpakai untuk di dunia di kehidupan nyata. Iya. Inya memilih untuk menghindari matematika di bidang pekerjaan. Inya memilih musik. Iya. Di bidang musik dan ia bekerja sebagai sound engineering. Ternyata terpakai untuk menghitung beberapa hertz suara. Iya. Serius, ternyata pasti terpakai. Nah, sama itu juga. Jadi kalau ada influencer bilang sekolah itu ada penting, tai kucing. Pak lah. Soalnya itu tetap matematika itu masih perlu, IPA itu perlu. Semua pelajaran di dunia ini penting. Salahnya influencer yang kayak yang ngomong-ngomong itu udah langsung. Karena dia sudah kaya, tidak penting itu pendidikan. Ya, padahal dia ngerti pendidikan lantaran itu. Iya. Ya terlalu jauh kita bahas itu. Kita tutup aja lah. Oke lah. Berarti kita namanya juga konspirasi. Iya. Jadi kita pastikan tahun depan pemilihan presiden depan adalah Anies, Ganjar sama Gibran. Iya. Nice. Kemungkinan itu pasti lah tuh. Itu teori itu bisa dipelajari lah dari sekarang lah. Oke lah. Jadi jangan langsung berasumsi wah dia ada peramal hebat, ada lah. Itu kayak kalau orang yang terbiasa untuk berdiskusi, mengerti tentang politik, peta-peta politik, itu udah ketahuan. Iya. Oke lah. Ya pokoknya itulah. Intinya konspirasi atau enggaknya itu tergantung pemahaman kita aja lagi. Tinggal sebagaimana sepintarnya kita mencari data, mencari hal-hal yang bahwa itu hal konkret yang benar-benar apakah itu memang kejadian atau sekedar yang asumsi liar dari otak yang orang yang kada bertanggung jawab. Iya.
Tinggal kitanya aja lagi. Kayak gitu lah, namanya juga hidup, kita bisa berasumsi lebih liar lagi, lebih banyak pertanyaan ketimbang jawaban. Iya. Kata-kata yang paling aku suka. Ya, kita tutup dulu ini podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak bapak-bapak kades dah. Kita kembali ke episode berikutnya nanti, episode 3 gitu kan. Bagi kalian yang menjalankan puasa, selamat berpuasa. Selamat berpecah puasa. Berpecah puasa bagi kalian yang tidak tahan untuk makan. Anda adalah manusia-manusia lemah. Oke, jangan lupa untuk saksikan episode berikutnya di minggu depan. Pokoknya pantengin terus aja lah. Oke lah. Dah.